Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau ialah Abdurrahman bin Sakhr, jadinya Abu Hurairah. Nama panggilan beliau dari Rasulullah namanya Abu Hurairah. Adapun nama lahirnya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini sahabat Abu Hurairah. Beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat Nabi ini yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah sahabat Abu Hurairah. Padahal beliau ini masuk Islamnya terlambat. Maksudnya terlambat apa? Beliau masuk Islamnya ini pada tahun ke-7, yaitu pas di tahun peperangan Khaybar. Masuk Islamnya beliau terlambat, tapi kok meriwayatkan hadis paling banyak. Oh, ternyata alasannya, jawabannya karena sahabat Abu Hurairah ketika masuk Islam, beliau selalu melazimi Nabi Muhammad SAW. Jadi emang kemana-mana tuh sama Rasulullah SAW. Dan bahkan sahabat Abu Hurairah ini diangkat menjadi ketua dari satu komunitas di zaman Nabi SAW yang kita sering dengar namanya Ahlus Sufah. Tahu Ahlus Sufah? Ahlus Sufah ini ada satu komunitas, ya, ini sahabat-sahabat yang hidupnya sederhana, yang mereka gak punya apa-apa, cuman hanya pakaian yang dipakai aja. Nah, itu Ahlus Sufah. Mereka tinggal di samping Masjid Nabawi, gitu. Ya kalau bahasa sekarangnya kayak orang mondok deh, kalau bahasa sekarangnya, atau kayak di Zawiyah deh, kalau bahasa sekarangnya tuh. Nah, zaman dulu ada Ahlus Sufah. Nah, itu ketuanya siapa? Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Jadinya nggak aneh, meskipun beliau masuk Islamnya terlambat, tapi beliau banyak, bahkan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Tapi kalau orang-orang Orientalis itu, beliau, orang-orang Orientalis itu mereka sering banget tuh, kalau dalam ilmu hadis mereka memasukkan keraguan di hati umat Islam tentang sahabat Abu Hurairah ini. Karena sahabat Abu Hurairah kok masuknya terlambat, terakhir kok meriwayatkan hadis paling banyak. Nah, ternyata alasannya itu tadi. Alasannya karena sahabat Abu Hurairah pas masuk Islam udah kemana-mana sama Nabi Muhammad. Gitu.
Terus lagi juga beliau di yang sebab yang lainnya mendapatkan doa dari Rasulullah. Jadi ketika beliau ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, hafalan aku ini nggak begitu kuat. Kadang menghafal hadismu butuh beberapa ngulang-ngulang baru ingat. Akhirnya didoakan sama Nabi, beliau duduk di bawah selendang, didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu kata sahabat Abu Hurairah, hafalanku itu nggak ada yang lupa lagi. Jadi sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu sahabat Abu Hurairah. Tapi beliau paling dibenci itu sama orang-orang orientalis. Ya, karena tujuan orientalis ingin memberikan keraguan di hati umat Islam tentang hadisnya Rasulullah SAW. Nama asli beliau siapa? Nama lahirnya Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Abu Hurairah. Nama lahirnya Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau paling suka itu binatang, katanya kucing, sahabat Abu Hurairah. Paling suka dengan binatang kucing. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kata Nabi, apa saja yang aku larang kalian daripada sesuatu yang dilarang, maka tinggalkan, maka jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakan sebisa mungkin. Yang aku perintahkan, kata Nabi Muhammad, maka lakukan kerjakan semampu kalian. Jadi apa saja itu yang Nabi larang, kita tinggalkan. Yang Nabi perintahkan, kita kerjakan. Karena memang disitulah sumber kebahagiaan. Jadi sumber kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat, yaitu sumbernya, pusatnya itu ada di larangan Nabi Muhammad, di perintah Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat kejadian yang terjadi di saat ini, ada banyak kasus-kasus yang pokoknya mengecewakan lah. Kasus-kasus seperti perselingkuhan atau kasus-kasus minum-minuman keras atau kasus-kasus bunuh diri. Nah, ini kan semua sebab awalnya itu ya karena mereka tidak mau menjalankan perintah Nabi dan tidak mau menjauhi yang dilarang Nabi. Orang kenapa bisa selingkuh, perselingkuhan suami istri? Ya karena dia tidak menjalankan perintah Nabi. Kan kata Nabi Muhammad melarang, kata Nabi Muhammad, kita punya mata harus dijaga. Kita punya penglihatan, ini pandangan harus dijaga. Entah itu si laki-lakinya atau si perempuannya. Makanya kan kalau di bab fikih, bab hadduz zina, itu kan yang parah itu kan kalau orang udah bersuami istri, betul nggak? Kalau orang udah suami istri melakukan perzinahan, maka dia harus dirajam. Tapi kalau belum status bersuami istri, dia hanya diasingkan 1 tahun sama dicambuk 100 kali. Karena udah beristri itu masih berbuat zina juga, berarti kan kebangetan. Udahnya bersuami istri masih
selingkuh. Nah, itu berarti kebangetan, makanya hadnya lebih berat. Apa hadnya? Tadi itu dihukum dirajam, dia ditaruh di satu lubang, dilemparin batu sampai mati. Nah, sebab awalnya tadi apa tuh? Sebab awalnya karena tidak menjaga pandangan. Padahal Nabi Muhammad sudah menjelaskan, hati-hati pandangan, dijaga. Nah, sebabnya tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga minum minuman keras. Kenapa orang minuman keras? Sumpah, pasti kan begitu. Mumet, galau, gitu kan ya. Stres, ya kan, sebab awalnya. Kenapa minuman keras? Ya pasti alasannya lagi stres, banyak kerjaan, banyak pikiran. Ya stresnya dia itu karena apa? Ya karena dia jauh dari Nabi Muhammad. Karena dia nggak menjalankan perintahnya Rasulullah. Dia nggak menjalankan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya alham wal huzun yang dia sebabkan itu ya karena jauh dari agama begitu. Akhirnya stres, minum minuman keras, tambah stres nanti. Kata Nabi kan al khamru umul khaba'is. Minuman keras itu yang memabukkan adalah akar dari semua atau dari kebanyakan keburukan. Makanya ada bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, itu pasti dalam keadaan mabuk. Tahu nggak mabuk? Akalnya udah nggak apa? Udah nggak sadar. Karena kalau dia sadar, semarah apapun orang masih ingat. Orang marah banget nih, tapi dia nggak tertutup akalnya. Dia masih ingat ini anaknya, ini istrinya, ini temannya. Tapi kalau udah kena pengaruh alkohol atau udah kena pengaruh pil-pil anjing tuh, ya lupa dia, gitu kan? Akalnya udah apa? Udah hilang, ketutup. Makanya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, nyolong, berantem, setelah kejadiannya bakal nyesel. Ya Allah, tadi apa yang gue perbuat? Apa yang udah gue lakukan? Dia nggak sadar kan? Karena nyebabnya ada alhamdulillah, minum minuman keras itu bahaya. Terus lagi kejadian al-intihar, kejadian bunuh diri. Kan rame tuh TikTok tuh kan bunuh diri itu. Ya kan? Udah kayak pahlawan aja. Ya kan, padahal bunuh diri ini ya kita jangan lihat pelakunya ya. Mudah-mudahan diampuni sama Allah gitu kan. Tapi kalau dari segi hukum, al-intihar itu hukumnya minal kabair. Dia termasuk dosa besar. Karena pelakunya itu dia melakukan dua dosa. Dosa yang pertama, ada meridho bi qadaillah, dia nggak terima dengan ketentuan Allah. Yang kedua, at-ta'addi bima la yamlikuhu. Dia melakukan hal-hal yang di luar batas padahal itu bukan miliknya. Karena kan badan punya siapa? Punya Allah. Kita kan dikasih titipin badan, diamanatin oleh Allah biar apa namanya? Biar kita jaga. Itu hukum bunuh diri itu. Dia termasuk dosa besar. Tapi kalau dia mati, meninggal, tetap disolatin. Itu. Tetap disolatin, didoain gitu. Nah, cuman kalau buat kalangan ustadz yang terpandang atau seorang imam yang terpandang, itu dianjurkan enggak nyolatin, enggak menghadiri pemakaman, nyolatinnya. Sebagai apa? Nah, sebagai kasih sifat jerah, biar orang-orang enggak melakukan lagi. Atau orang-orang yang mulai terpengaruh ingin mengakhiri hidupnya. Nah, makanya orang-orang yang terpandang tuh, ustadz-ustadz yang dijadikan panutan, nah itu nggak dianjurkan tuh untuk nyolatin. Ada pun kalau orang-orang biasa ya tetap dianjurkan nyolatin. Nah, jadinya
ketika meninggal di dalam keadaan dosa besar. Apa bedanya kalau orang meninggal dalam keadaan dosa besar sama orang meninggal dalam keadaan kafir? Nah, kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, ya dia selamanya di neraka. Tapi kalau orang meninggal membawa dosa besar, itu nanti urusannya sama Allah dah. Bisa dia diampunin, bisa juga dia disiksa, bisa juga disiksa yang lama, tapi nanti pada akhirnya dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebabnya apa itu awalnya? Ya pasti awalnya sumpah umat karena jauh dari Nabi Muhammad. Makanya udah semua problem, semua masalah, semua kesumpahan itu berasal dari karena tidak mengindahkan perintah dan larangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya apa yang dilarang Nabi Muhammad kita tinggalkan tuh. Nah, Nabi Muhammad ada larangannya yang hukumnya haram, ada juga yang larangannya ini hukumnya makruh. Sama perintah gitu juga, perintah Nabi Muhammad ada yang hukumnya jadi wajib, ada yang hukumnya jadi sunnah. Pokoknya intinya kalau ada masalah, ada problem, nah itu berarti semuanya itu beralih karena jauh dari agama. Kemudian fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Nah, sesungguhnya kata Nabi Muhammad, hancurnya atau turunnya orang-orang sebelum kalian atau umat-umat terdahulu itu mereka menjadi umat yang binasa karena banyak nanyanya. Nanyanya bukan nanya hal yang penting, maksudnya gitu. Nanya yang nggak penting. Apalagi ditanya si Anu, bagaimana Ustadz ya? Jadi yang nggak penting. Atau juga nanya yang istihza, nanya tapi nanya pengen ngeledek gitu. Nah, itu orang-orang terdahulu tuh begitu hancurnya mereka. Kayak cerita yang di surat Al-Baqarah tuh kan, yang innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Udah, kalau mau Allah nyuruh sembelih sapi, udah sembelih sapi, jangan nanya gitu kan. Nanya lagi nih, ya kan, sapinya bagaimana, akhirnya dikasih kan sapinya begini, warnanya apa, cari lagi, tanya terus, akhirnya lama-lama dia sendiri ribet kan, dia sendiri jadi binasa karena banyak tanya. Udah, pokoknya apa yang dilarang Nabi kerjain aja, udah, jangan tanya. Apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, udah. Jadi jangan banyak tanya, jangan nanti kayaknya udah nggak masuk logika nih zaman sekarang nih, udah nggak sesuai sama zaman sekarang, nggak ada. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu berlaku sampai hari kiamat. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga penyebab yang kedua umat-umat terdahulu itu binasa karena mereka ini banyak ikhtilafnya, silang pendapatnya, banyak melanggarnya terhadap apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh nabi-nabinya. Kebanyakan hancur begitu. Bani Israel kan kita tahu di Al-Quran tuh, Bani Israel habis diselamatin. Ini habis diselamatin dari kejaran Fir'aun. Tahu kan kejaran Fir'aun di Al-Quran tuh? Dikejar-kejar Fir'aun, pengen dimatiin nih Bani Israel, kan yang nolong Nabi Musa, pengen jadi budak sama Fir'aun, nolong Nabi Musa, ditolong sama Nabi Musa, kemudian sampailah ke tengah lautan, kemudian Nabi Musa mengeluarkan mukjizat kan,
lautan terbelah dua. Kemudian Bani Israil selamat, Firaun masuk, mati semuanya kan Firaun tuh. Nah udah baru selamatin, baru ngeliat mukjizat Nabi Musa, ngelihat ada orang satu komunitas, satu kelompok menyembah berhala gitu. Arti Tuhannya kelihatan, ini kan logikanya. Akhirnya ngomong sama Nabi Musa, ya Musa saya pengen tuh katanya Tuhan seperti itu. Nah goblok banget. Baru diselamatin, baru diselamatin, dilihatin mukjizatnya. Jalan sebentar, lihat satu kaum, satu komunitas lagi nyembah apa namanya? Lagi nyembah apa? Dia pengen punya Tuhan seperti itu. Nah ini jangan seperti kayak gitu. Makanya umat-umat terdahulu tuh hancur, binasa karena dua tadi itu. Pertama karena banyak tanya, gitu kan. Artinya udah perintah Nabi Muhammad, larangan Nabi Muhammad, ikutin aja udah. Yang ajaran ulama, ikutin. Pokoknya yang ulama-ulama ajarkan, yang bersumber dari Nabi Muhammad, kita ikutin udah. Jangan banyak tanya, jangan banyak jangan komentar. Terus lagi yang kedua, karena mereka banyak apa? Banyak melanggarnya, banyak silang pendapatnya sama perintah dan larangan nabi-nabi terdahulu. Nah, mudah-mudahan kita dalam hadis ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad yang istiqomah selalu menjalankan perintah Nabi Muhammad dan juga bisa selalu menjauhi apa yang dilarang Nabi Muhammad. Karena itu keduanya kalau kita jalankan yaitu sumber kebahagiaan di dunia dan sumber kebahagiaan di akhirat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.